Salam, selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap semua baik, semua sehat, semua di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bersama saya, Pendeta Anton, Kopi Pagi hari ini mengangkat sebuah tema, menang dalam pertandingan kehidupan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini bersama dengan Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu saat ini. Kami rindu nasihat-Mu. Kami rindu tuntunan-Mu Tuhan, sebab tanpa Tuhan kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar, kami siap untuk mempercayainya, dan kami siap untuk melakukannya. Urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mau mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan manusia cenderung menginginkan sesuatu yang enak, mudah, nyaman, dan instan. Nyatanya, kehidupan itu tidak seperti itu. Lebih sering orang mencapai sesuatu, tidak ada jalan instan, dan kita mesti menapaki anak tangga demi anak tangga hingga sampai ke tujuan. Mungkin kita pernah berpikir, seandainya kita memiliki orang tua yang kaya, kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari pekerjaan. Seandainya anak saya tidak terlahir cacat, pasti hidup saya tidak terlalu sulit seperti ini. Ada orang yang mengatakan bahwa hidup adalah tantangan, karena mungkin dalam kehidupannya ia mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya. Ada juga mungkin berpendapat bahwa hidup ini adalah begitu indah karena di dalam hidup terdapat hal-hal yang indah. Ada juga yang berpendapat bahwa hidup itu adalah penderitaan karena di dalam hidup terdapat hal-hal yang membuat manusia sangat menderita. Masih banyak pandangan lainnya mengenai apakah makna hidup itu sesuai pengalaman subjektif seseorang. Lalu apa kata Alkitab mengenai hidup itu? Di dalam bacaan di atas, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup itu adalah pertandingan. Kita bagikan seorang atlet yang bertanding dalam suatu pertandingan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pertandingan ini, kita akan melihat bagaimana keadaan kota Korintus. Kota Korintus adalah kota besar yang menjadi salah satu provinsi di daerah Yunani. Kota ini terletak di antara dua laut, yaitu Laut Tengah dan Laut Hitam, sehingga letaknya sangat strategis. Sebagai kota pelabuhan, Korintus menjadi pusat perdagangan dan industri, sehingga banyak didatangi oleh orang-orang dari berbagai suku bangsa. Kota ini dikenal sebagai kota yang makmur. Ada juga hal-hal yang negatif dari kota ini, karena kota ini dikenal sebagai kota seks,
praktek prostitusi, pelacuran, dan percabulan bertumbuh di kota ini. Penyembahan berhala kepada dewa-dewa terjadi juga di kota ini. Paulus menulis surat ini dengan tujuan yaitu untuk menolong anggota jemaat dalam menyelesaikan persoalan yang ada dan memberi nasihat bagaimana seharusnya jemaat Korintus hidup sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kondisi seperti ini. Di dalam ayat 24-27 ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini bagaikan pertandingan. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pertandingan ini? Yaitu yang pertama, terus berlatih dan bertekun untuk membuat kita kuat di dalam menghadapi pertandingan iman. Ketekunan dalam berlatih akan mempersiapkan kita menjadi pemenang. Yang kedua, kita harus menguasai diri. Lawan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan iblis. Jangan sekali-kali meremehkan lawan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jangan mudah terpengaruh dengan segala bentuk tipu muslihat, kecurangan lawan, olokan, ejekan, cemoohan yang dapat melemahkan mental kita. Yang ketiga, kita harus memiliki tujuan hidup. Kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Apa jadinya jika petinju memukul tanpa tujuan? Bukankah hal itu akan sia-sia? Begitupun bila kita hidup atau bekerja tanpa tujuan. Apakah yang diharapkan atau dikejar di dalam kompetisi? Yaitu kemenangan. Atlet profesional tentu tahu yang menjadi tujuannya dalam kompetisi yaitu menang dan mendapatkan hadiah. Tujuan kita adalah kemenangan. Haleluya. Amin.